Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMasiah, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMasiah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, Talaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadia, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiyah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiyah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Shalom Pak Ben. Ya, shalom Ibu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Hag Sukkot, artinya Hari Raya Pondok Daun. Dalam bahasa Ibrani dieja Het Gimel, dibaca Hag. Sameh, Vav, Kaf, Vav, Tet, dibaca Sukkot. Lengkapnya Hag Sukkot. Hag Sukkot, Hari Raya Pondok Daun. Sakaria 14 ayat 16. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun Hag Sukkot. Ini merupakan aspek eskatologis dari Hari Raya Sukkot atau Pondok Daun yang tercatat dalam kitab Nabi-Nabi. Dalam nubuat tentang akhir zaman, Nabi Zakaria melihat Israel akan diserang oleh negara-negara tetangganya termasuk Mesir. Tetapi Raja Mesias membela bangsa Israel dengan melindunginya. Sebaliknya, terhadap bangsa-bangsa yang menyerangnya, Raja Mesias sebagai pemenang mengharuskan mereka untuk datang menyembahnya dengan datang ke Yerusalem setiap tahun pada Hari Raya Sukkot, Hari Raya Pondok Daun. Selanjutnya, Nabi Zakaria mengatakan bila bangsa-bangsa di bumi tidak datang ke Yerusalem, kepada mereka tidak akan turun hujan. Bila Mesir tidak datang ke Yerusalem untuk menyembah Sang Raja Mesias pada Hari Raya Pondok Daun, negeri mereka pun tidak akan melihat hujan. Perang apa ini? Ini perang besar di akhir zaman saat Israel dikepung oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Jadi ini merupakan aspek eskatologis dari Hari Raya Sukkot atau Pondok Daun. Tuhan akan mengumpulkan bangsa-bangsa musuh Israel untuk memerangi Yerusalem. Yerusalem akan direbut, rumah-rumah akan dirampok, penduduk Yerusalem akan mengalami penistaan oleh musuh-musuh mereka. Nubuat seperti ini sesungguhnya cukup merefleksikan keadaan masa kini, ketika Yerusalem walaupun damai, namun tetap di bawah incaran kekuatan-kekuatan yang ingin menghancurkan Israel. Tetapi nubuat ini juga memberi satu kabar baik bagi penduduk Yerusalem dan seluruh bangsa Israel, bahkan untuk bangsa-bangsa yang percaya. Zakaria 14 ayat 3 menubuatkan, Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Luar biasa, ya Adonai, Elohim kita akan berperang melawan bangsa-bangsa yang melawan Israel. Benar, kalau Mesir melawan Israel, Tuhan akan melawan Mesir. Kalau Palestina, Suriah, dan Iran melawan Israel, maka Tuhan akan melawan mereka semua. Ini juga berlaku bagi Rusia, Turki, dan negara-negara seperti itu. Dan siapa yang dapat melawan Adonai Sefaot? Adonai Panglima Bala Tentara Tuhan?
Tidak ada. Namun bukan hanya itu, ada yang lebih banyak lagi daripada yang kita pikirkan. Pada ayat berikutnya, Sakaria 14 ayat 4 menubuatkan Tuhan sendiri akan datang menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Hari itu, yang di dalam ayat tadi, mengacu pada hari Tuhan, the day of the Lord, atau dalam bahasa Ibraninya disebut Yom Adonai, Yom Yud-He-Vav-He. Dan dia yang berdiri di atas gunung adalah Tuhan sendiri. Ini luar biasa. Kita tahu bahwa Tuhan tidak bisa dilihat, tapi di sini dikatakan bahwa Tuhan berdiri di atas gunung. Namun bagaimana rupa Adonai Elohim secara fisik sehingga ia dapat dilihat oleh manusia? Bukankah ia tidak dapat dilihat manusia tanpa mengakibatkan kematian manusia itu? Nah, di sini kita melihat pentingnya tulisan kitab suci dalam Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Adonai Elohim yang berjalan-jalan dalam taman itu. Para bijak Israel di zaman penulisan Targum, terjemahan Torah ke dalam bahasa Aramaik, memahami ini sebagai rujukan kepada Memra dalam bahasa Aramaik. Memra adalah Elohim yang muncul dalam wujud firman-Nya, sehingga dapat bersinggungan dengan manusia. Ini juga tertulis di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Selanjutnya, ayat 14 menyatakan, firman itu menjadi manusia. Jadi yang tidak terbatas menyatakan dirinya dalam wujud yang terbatas. Jadi, Adonai Elohim menyatakan wujudnya dalam rupa yang dapat dilihat, yaitu dalam rupa Raja Mesias. Jadi ini merupakan kabar baik akan kedatangan Mesias yang kedua kalinya sebagai Raja yang memerintah. Dan luar biasanya, kedatangan kedua Yesua dikaitkan dengan Hari Raya Sukkot, Hari Raya tahunan ke-7 yang diperintahkan Torah Tuhan dalam Kitab Imamat 23, yang bagi kebanyakan orang Kristen bangsa-bangsa sudah tidak menjadi perhatian lagi. Ya, ini ironis. Padahal nubuat nabi-nabi dalam kitab suci pasti terjadi di masa depan. Ini juga menunjukkan bahwa Moadim, yaitu hari-hari raya Alkitabiah, tetap berlaku sejak dulu, masa kini, dan di masa depan. Tidak pernah dibatalkan oleh Tuhan. Diperlukan cara membaca Alkitab yang cermat secara historis dan kontekstual untuk memahami nubuat Alkitabiah dan bukan sekedar mengikuti tafsir sempit para pemimpin Yunani abad 2 sampai 4 Masehi. Artinya 1600 tahun yang lalu. Dalam nubuat tersebut, pemerintahan Raja Mesias di Yerusalem tidak terlepas dari Hari Raya Sukkot. Dan untuk mengingat dan mengantisipasinya, tiap tahun ribuan orang Kristen bangsa-bangsa datang ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Sukkot, Pondok Daun, yang diselenggarakan oleh satu lembaga, International Christian Embassy Jerusalem. Saya dan jemaat juga pernah mengikutinya, dan banyak hamba-hamba Tuhan dari Indonesia dan jemaat mereka masing-masing mengikutinya juga. Kalau direnungkan, mengapa ribuan orang Kristen datang ke Yerusalem setiap tahun untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun? Bukankah ini Hari Raya orang Yahudi? Kalau dikatakan Hari Raya Yahudi, ya, semua Hari Raya Alkitabiah seperti Pesak atau Paskah, Shavuot atau Pentakosta adalah Hari Raya Yahudi. Bahkan Juru Selamat kita pun adalah Mesias Yahudi, yang menjadi Mesias bagi bangsa-bangsa juga.
Cara berpikir segregatif yang memisahkan Yahudi versus Kristen merupakan model pikir lama nan usang. Mengapa? Karena Mesias yang ditunggu ternyata sama. Kristen menunggu kedatangan kedua Yeshua sebagai Raja Mesias yang memerintah. Judaisme menunggu Masiah ben David yang memerintah juga. Jadi itu keduanya sama, pribadi yang sama. Model pikir yang relevan adalah integrasi nilai-nilai Judeo-Christianity bagi umat Kristiani. Yahudi dan Kristen bangsa-bangsa dari segi etnis memang berbeda. Namun dari segi nilai-nilai yang dipegangnya adalah sama, yaitu nilai-nilai kekudusan Alkitabiah. Tentang hari-hari raya Alkitabiah, jawabannya terletak pada makna universal yang unik dari hari raya kuno Alkitabiah dan relevansinya di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan bagi semua bangsa. Jadi orang Yahudi memulai Sabat setiap minggu dengan menyalakan 2 lilin, yang berarti ingatlah dan peliharalah hari Sabat. Dengan melakukan ini, mereka mengingat bagaimana Tuhan beristirahat pada hari ke-7 di minggu penciptaan di masa lalu. Namun pada saat yang sama, Sabat juga merujuk pada Sabat milenium, yaitu kerajaan damai milenium yang dijanjikan untuk seluruh bumi dan saat ini sedang kita songsong. Dalam 7 hari raya tahunan, posisi Sabat hari ke-7 diwakili oleh hari raya ke-7, yaitu hari raya Sukkot. Hari raya Pondok Daun atau Sukkot adalah festival ziarah tahunan yang paling meriah ketika orang-orang Yahudi berkumpul bersama di Yerusalem, tidak hanya untuk mengingat penyediaan dan pemeliharaan Tuhan di padang gurun ketika mereka keluar dari Mesir, tetapi juga untuk melihat ke depan, yaitu kepada zaman mesianik yang dijanjikan ketika Mesias memerintah. Semua bangsa akan datang ke Yerusalem untuk menyembah Adonai Elohim. Hari Raya Sukkot atau Pondok Daun adalah perayaan yang unik yang melibatkan semua orang. Bagaimanapun, bahkan bangsa-bangsa di zaman kuno juga diundang untuk datang ke Yerusalem pada musim perayaan ini untuk menyembah Tuhan bersama-sama dengan orang-orang Yahudi. Tradisi ini pertama kali muncul dari perintah yang diberikan kepada Moshe bahwa Israel harus mengorbankan 70 lembu jantan di hari raya Sukkot yang dipersembahkan untuk 70 bangsa keturunan Nuh. Itu kita bisa lihat ada 70 bangsa keturunan Nuh pada bilangan Kejadian pasal 10. Ketika Salomo mendedikasikan bait sucinya pada hari raya Sukkot, yaitu di 1 Raja-Raja 8 ayat 2, dia juga meminta Tuhan untuk mendengarkan doa semua orang asing yang datang ke sana untuk berdoa. 2 Tawarikh 6 ayat 32-33. Jadi, Yerusalem dan bait suci itu sendiri sejak awal sudah dicanangkan untuk menjadi rumah doa bagi semua bangsa. Yesaya 56 ayat 7 dan Matius 21 ayat 13. Aspek unik lainnya dari Sukkot adalah perayaan sukacita. Ini adalah pesta panen musim gugur yang ditandai dengan sukacita besar dalam pengumpulan hasil tanah perjanjian. Ini aspek sukacita karena berkat jasmaniah yang diperhatikan oleh Tuhan. Aspek sukacita yang kedua adalah sukacita rohaniah karena berdamai dengan Tuhan. Ini pentingnya hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Umat Tuhan didamaikan dengan Tuhan melalui pengampunan dosa. Akibatnya, ada rasa syukur yang tidak terkatakan yang mengalir keluar dari hati umat Tuhan berupa ungkapan sukacita karena kebaikan Tuhan. Israel juga dipanggil untuk mengajarkan ajaran Elohim kepada bangsa-bangsa dalam suasana sukacita. Jadi, Sukkot juga berfungsi sebagai pertanda berkumpulnya bangsa-bangsa pada hari-hari terakhir
dengan gembira, dengan sukacita untuk memuliakan Adonai Elohim Israel. Setiap hari raya Alkitabiah yang diberikan kepada orang-orang Israel mencakup 3 segi waktu. Israel diperintahkan untuk merayakan hari raya di masa sekarang, untuk mengingat sesuatu yang telah Tuhan lakukan di masa lalu, dengan tujuan menyongsong masa depan yang tersembunyi di dalam setiap perayaan. Kita lihat satu persatu. Masa lalu, mengingat Tuhan sebagai penyedia, sebagai provider. Simbol Sukkot yang paling terlihat adalah gubuk kecil di tempat orang Israel diperintahkan untuk tinggal selama 8 hari di dalamnya pada hari raya Pondok Daun. Imamat 23 ayat 33 sampai 43. Keluarga Yahudi di seluruh Israel, bahkan di seluruh dunia, membangun Pondok Daun ini di teras dan balkon mereka dan menghiasinya dengan buah-buahan, pita, dan gambar berwarna-warni. Beberapa keluarga makan di sukah atau di Pondok Daun dan bahkan tidur di sana pada malam hari. Pondok-pondok sementara ini berfungsi sebagai pengingat bagi Israel bahwa mereka pernah tinggal di gubuk-gubuk darurat selama 40 tahun pengembaraan di padang gurun. Ini adalah lingkungan yang keras dan mereka sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Namun selama waktu itu, Tuhan selalu setia untuk menyediakan air, roti mana, burung puyuh, dan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk menopang kehidupan mereka di padang gurun nan tandus. Tuhan bahkan memberi hadiratnya sebagai tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari, naungan dari sinar terik matahari pada siang hari, kemudian juga kehangatan dan cahaya di malam hari. Memang dia adalah Adonai Yireh, Tuhan yang melihat dan menyediakan. Jadi ada alasan bagi orang Kristen untuk merayakan penyediaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita pada hari raya Sukkot. Sekarang kita lihat masa kini, merayakan kehadirannya hari ini. Sukkot juga menandai pengumpulan panen pada akhir musim panas, menyediakan makanan untuk musim dingin yang akan datang. Itu di lingkungan Israel. Saat ini juga ada panen besar jiwa-jiwa dari setiap sudut dunia dalam kerajaan Elohim. Ini juga memberi kita alasan untuk merayakannya, karena banyak orang percaya bangsa-bangsa dari seluruh dunia berkumpul untuk menyembah Tuhan bersama di Yerusalem pada hari raya Sukkot. Ini mungkin mengejutkan beberapa orang, tetapi Yeshua juga merayakan hari raya Pondok Daun. Kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal 7 yang mencatat bahwa pada 1 tahun para murid pergi ke Yerusalem untuk merayakan Sukkot, sementara Yeshua menunda keberangkatannya. Tetapi kemudian ia datang diam-diam. Selanjutnya, Yohanes 7 ayat 37-38 mencatat, pada hari terakhir, pada puncak perayaan, Yeshua berdiri di pelataran Bait Suci dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Coba kita cermati. Ini adalah janji akan pencurahan Roh Kudus yang ternyata diucapkan pertama kali pada hari raya Sukkot, Pondok Daun, sebelum hari raya Shavuot atau Pentakosta, saat orang percaya bersuka cita karena kehadiran Roh Kudus yang tinggal di dalam bejana tanah kita. Jadi kita bisa melihat signifikan atau pentingnya hari raya Sukkot dalam hubungan juga dengan pencurahan Roh Kudus. Karena kita lihat masa depan, masa mendatang, memasuki sukacita Tuhan. Nabi Zakaria menubuatkan suatu waktu ketika semua bangsa akan naik ke Yerusalem dari tahun ke tahun untuk menyembah Raja Adonai semesta alam dan merayakan hari raya Pondok Daun. Zakaria 14 ayat 16. Jadi kita memelihara hari raya Sukkot sekarang karena tujuan kenabian
di masa depan yang tersembunyi dalam hari raya unik ini, yang akan segera disingkapkan, yaitu di dalam hubungan dengan kedatangan Mesias Yeshua yang kedua kalinya. Perhatikan, Nabi Zakaria mengatakan bangsa-bangsa akan menyembah Raja, Tuhan semesta alam di Yerusalem. Ini nggak biasa pernyataan seperti ini. Dahsyat ya, menyembah Adonai semesta alam secara langsung. Dan saya percaya dengan sepenuh hati bahwa mereka semua akan melihat Raja Mesias yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yeshua HaMashiach dalam kedatangan kedua sebagai Raja dan Hakim. Jadi nubuat ini secara tidak langsung menyatakan keilahian Mesias Yeshua yang disembah sebagai Tuhan semesta alam. Perhatikan, dengan wacana teologi Yunani yang meremehkan hari raya Sukkot atau Pondok Daun, kebenaran ini tidak akan dapat dilihat. Dan kalau demikian maka ini adalah satu kerugian besar. Apa yang akan ditetapkan Tuhan tidak boleh diabaikan hanya karena paradigma teologi tertentu. Misalnya dengan pemahaman seakan hari raya sudah dibatalkan karena Yesus sudah datang. Padahal justru hari-hari raya Alkitabiah ini merupakan jadwal kedatangan Raja Mesias Yeshua, baik dalam kedatangan yang pertama 2000 tahun yang lalu dan kedatangan yang kedua yang masih akan kita songsong di masa depan. Sepanjang zaman Mesianik, seluruh dunia akan merayakan hari raya Sukkot Pondok Daun ini yang akan menandai pemerintahan Mesias Yeshua di bumi. Ketika ia datang, ia akan memerintah selama 1000 tahun. Umat Tuhan yang hidup saat itu akan menyaksikan hari pemunculannya untuk mengambil tahta David di Yerusalem dan untuk menghakimi dunia dalam kebenaran dan kedamaian. Saat ini, perayaan Sukkot bagi bangsa-bangsa bersifat sukarela. Tetapi pada saat itu, pada kerajaan Mesianik 1000 tahun, ketika Mesias memerintah di bumi, semua negara, semua bangsa akan diminta dan diharuskan untuk bergabung dalam pertemuan tahunan ini, Hari Raya Sukkot. Tidak ada hari raya lain selain hari raya yang dinyatakan Tuhan dalam pengajaran Torahnya. Saat ini, ketika orang percaya bangsa-bangsa merayakan Sukkot, Pondok Daun, baik di Yerusalem maupun di negeri masing-masing seperti di Indonesia, ini berfungsi sebagai pernyataan iman yang kuat bahwa kita percaya pada hari itu akan datang ketika bumi akhirnya akan mendapat kedamaian saat Mesias Yeshua, Raja Israel, memerintah di bumi. Amin. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia akan merayakan Sukkot Hari Raya Pondok Daun pada hari Minggu tanggal 9 dan 16 Oktober 2022 jam 18 waktu Indonesia Barat. Saksikan perayaan Sukkot ini di YouTube kanal Kehilat Mesianik Indonesia dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Dengan merayakan Sukkot, Hari Raya Pondok Daun seperti yang dirayakan oleh orang Yahudi, kita sebagai orang percaya bangsa-bangsa secara sadar mengintegrasikan diri kepada pohon zaitun sejati Israel seperti yang diajarkan oleh Rasul Rabi Shaul Paulus dalam Roma 11 ayat 17. Baik Kristen maupun Yahudi sama-sama menantikan Mesias yang datang sebagai Raja untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun di bumi. Kesatuan umat Yahudi dan Kristen bangsa-bangsa dalam menaati perintah Tuhan ini secara strategis ditujukan untuk mempercepat kedatangan kedua Mesias Yeshua yang datang untuk umat Yahudi dan Kristen bangsa-bangsa. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Sukkot Song, Haleluya Melech Yeshua oleh Citizen of Israel. Lagu Sukkot, Haleluya Raja Yeshua, sebuah lagu yang diangkat dari ayat Zakaria 14 ayat 16. Akan terjadi bahwa semua yang tinggal di bumi akan datang ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Sukkot Pondok Daun. Mari kita makan di dalam sukah pondok daun kita masing-masing. Semuanya kudus bagi Adonai. Haleluya Raja Yeshua. Haleluya Adonai Sefaot, Panglima Bala Tentara Tuhan. Amin dan amin.
Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. And it shall come to pass that all who are left on the earth shall go up to Jerusalem to keep the feast of Sukkot. All the cooking pots will be holy in Judah and Jerusalem. Come, let's have our meal in the sukkah and dwell there with Hashem. Horses' bells will ring, inscribed to the King, holy to the Lord. Everyone will sing, joy and dancing, worshiping the King. Hallelujah, Melech Yeshua. Hallelujah, Adonai Tzvaot. Hallelujah, King Yeshua. Hallelujah, Lord of hosts. Come, bring forth your lulav and etrog and wave them joyfully. We will all rejoice in our King, and forever it shall be. Horses' bells will ring, inscribed to the King, holy to the Lord. Everyone will sing, joy and dancing, worshiping the King. Hallelujah, Melech Yeshua. Hallelujah, Adonai Tzvaot. Hallelujah, King Yeshua.